Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta bersama saya Pak Agung. Kali ini saya akan mencoba membahas materi kelas 10 yaitu tentang momentum dan impuls ya. Di sini akan full materi, jadi contoh soalnya akan di sesi tanya semesta ya di video selanjutnya. Oke, buat kalian yang baru berkunjung jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Nah, momentum ya, ini pengertian dari momentum nih. Kita lihat dulu nih, di sini ada ilustrasi bahwa ada mobil yang menabrak sebuah pohon, kemudian ada seorang anak yang mengendarai sepeda juga sama menabrak sebuah pohon. Nah, kalau misalkan kita lihat dari segi pengertian, momentum itu adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda bergerak. Artinya, semakin besar massa mobilnya, semakin besar massa mobilnya atau massa bendanya, maka benda itu akan mengalami kesulitan untuk menghentikan geraknya. Dan biasanya, semakin besar massa, maka momentumnya juga semakin besar dan akibat yang ditimbulkan pun akan semakin besar. Maksudnya kita perhatikan saja kalau misalkan di sebelah sini itu mobil dengan motornya juga rusak, mobil dengan pohon juga rusak ya. Kemudian kalau sepeda dengan pohon ini hanya si anak aja yang seolah seperti terlempar gitu ya. Nah, untuk menghitung momentum ini, kita gunakan rumus P sama dengan M dikali V ya. Ini keterangannya ya. Kemudian, apa itu impuls? Nah, impuls itu adalah perubahan momentum yang dimiliki oleh suatu benda. Nah, ini ada kalimat perubahan momentum, di mana rumus untuk impulsnya sendiri I sama dengan F dikali dengan delta T. Nah, kita buktikan benar nggak sih impuls itu adalah sebuah perubahan momentum. Nah, ini bisa kita lihat di hubungan momentum dengan impuls di sini. Nah, dalam persamaan impuls I itu sama dengan F dikali dengan delta T ya. Nah, sedangkan di dalam gaya kita mengenal bahwa gaya itu sama dengan M dikali A. Itu berdasarkan hukum Newton yang kedua ya. Kenapa ini M kali A? Karena rumus gaya itu F sama dengan M dikali A, makanya ininya diganti gayanya ya. Kemudian dalam gerak lurus juga kita mengenal percepatan. Nah, percepatan itu perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Makanya nilai A di sini diganti jadi delta V dibagi dengan delta T. Nah, M dikali delta V dibagi dengan delta T. Nah, ini kan delta T yang di sini dengan yang ini kan bisa dicoret ya. Jadi habis tersisa M dikali dengan delta V. Nah, perubahan kecepatan itu sama dengan kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal kan. Jadi M dikali V2 dikurangi V1. Kalau kita masukkan nilai M-nya, M kali V2 dikurangi M V1. Nah, ini kan sama aja kayak, ini kan M kali V itu rumus ini ya, rumus momentum. Ini juga sama, jadi ini sama aja kayak perubahan momentum. Maka terbukti bahwa impuls itu adalah perubahan momentum ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada hukum kekekalan momentum. Nah, menurut hukum kekekalan momentum itu jumlah momentum sebelum bertumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Jadi tumbukan awal itu akan sama dengan tumbukan akhir. Nah, rumusnya seperti ini ya, bisa kalian perhatikan sendiri dan catat sendiri ya. Kemudian ini ada macam-macam tumbukan. Nah, tumbukan itu terbagi jadi 3. Pertama ada lenting sempurna, lenting sebagian, kemudian tidak lenting sama sekali. Kalau yang lenting sempurna, contoh misalkan tumbukan yang lenting sempurna itu, contoh kalau kalian melempar sebuah bola bekel misalkan ke lantai, dalam posisi 1 meter jaraknya misalkan, ketika dilempar itu bolanya kembali memantul ke tangan kita dengan jarak yang sama. Jadi kalau misalkan jaraknya 1 meter, maka memantulnya juga jadi 1 meter.
maka itu bisa dikatakan sebagai tumbukan lenting sempurna. Nah, dalam tumbukan lenting sempurna itu terjadi hukum kekekalan momentum ya. Kemudian energi kinetik juga berlaku. Kemudian energi kinetiknya tuh nggak ada yang hilang. Koefisien restitusi nilai E-nya itu sama dengan 1. Maksud koefisien restitusi itu kayak tadi tumbukannya yang kembali lagi, jadi bentuknya tuh sempurna. Kalau sempurna maka nilai E-nya itu 1 ya. Oke, sekarang tumbukan lenting sebagian. Nah, kalau lenting sebagian itu adalah tumbukan yang salah satunya itu ya nggak sempurna ya. Jadi kalau misalkan bola bekel dilemparkan ke lantai, kemudian memantulnya itu hanya setengahnya. Kalau misalkan jaraknya 1 meter, berarti memantulnya itu 0,5 meter. Maka itu bisa dikatakan sebagai tumbukan lenting sebagian. Nah, konsep fisika yang berlaku dalam hukum lenting sebagian ini, ya tumbukan lenting sebagian ini, yang pertama ada hukum kekekalan momentumnya itu berlaku, kemudian energi kinetik tidak berlaku ya, kemudian energi kinetiknya itu ada yang hilang, dan koefisien restitusinya ya dari 0 sampai dengan di rentang 0 ke 1 ya, berarti 0,1, 0,2 dan seterusnya, tapi kurang dari 1 ya, nggak boleh lebih dari 1 ini ya. Maka itu lenting sebagian. Kalau tumbukan tidak lenting sama sekali, nah ini kalau misalkan ketika kita melemparkan sebuah bola ke lantai, dia tidak memantul sama sekali, jadi terdiam aja. Nah, hukum fisika yang berlaku pertama ada hukum kekekalan momentum, kemudian energi kinetiknya ini tidak berlaku ya di sini, kemudian energi kinetiknya ada yang hilang, dan nilai koefisien restitusinya itu sama dengan 0. Nah, perbedaan tumbukan-tumbukan tersebut dapat diketahui berdasarkan nilai koefisien restitusi dari dua buah benda yang bertumbukan. Jadi kalau misalkan ingin membuktikan koefisien restitusinya, ini kenapa sama dengan 0, yang ini rentangnya dari 0 sampai dengan 1, kemudian ini 1, kita bisa menggunakan persamaan yang ini ya. Jadi kita gunain yang ini. V1 aksen itu maksudnya kecepatan setelah tumbukan dikurangi kecepatan kedua setelah tumbukan, karena nanti akan ada dua benda yang saling bertumbukan ya, gitu, dibagi dengan V1 dikurangi V2 ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan terus dukung channel ini agar semakin maju. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.